Hal-hal yang aku pelajari tentang diriku di usia 20-an. Kita mungkin pernah ngerasa sedih, kecewa, atau bahkan marah sama diri sendiri karena banyak hal yang kita coba tapi gagal. Kita udah ngerasa usaha tapi hasilnya nggak sesuai sama harapan, sampai akhirnya kita stres, capek, pola tidur berantakan, bahkan fokus kita pun ikut kacau. Tapi, kalau boleh jujur sama diri sendiri, sebenarnya yang kita butuhin bukan jawaban instan, bukan pembuktian cepat, tapi satu hal sederhana, ketenangan. Kita cuma butuh berhenti sebentar, menarik napas, dan ngasih ruang buat diri sendiri. Kalau kalian lagi nonton ini, mungkin kita punya satu kesamaan, kita sama-sama ada di usia 20-an. Katanya ini fase emas, tapi jujur, menurutku ini adalah fase yang penuh kebingungan. Jadi aku mau ngajak ngobrol kalian, aku mau sharing hal-hal yang benar-benar aku pelajari di usia ini, bahkan kadang lewat pengalaman yang gak mudah, kadang juga lewat rasa sakit, tapi aku percaya, mungkin cerita ini bisa kalian merasa, oh ternyata bukan cuma aku yang ngerasain ini. Yang pertama, ketidakpastian itu bagian dari hidup. Hal pertama yang aku pelajari adalah, ketidakpastian itu wajar dan gak apa-apa kalau kita belum punya peta jalan yang jelas. Di usia 20-an justru semakin aku banyak belajar, semakin aku banyak riset, semakin aku sadar betapa banyak hal yang belum aku ketahui. Kadang aku begadang sambil scrolling LinkedIn, lihat teman-teman udah punya pekerjaan bagus, atau punya gelar tambahan, sementara aku ngerasa seperti lari di tempat, bikin aku terus bertanya ke diri sendiri, aku mau jadi apa sebenarnya? Tapi kemudian aku sadar, daripada maksa diri untuk tahu semua jawaban itu, lebih baik aku belajar menikmati ketidakpastian itu. Aku mulai percaya bahwa ketidakpastian itu bukan jurang yang menakutkan, tapi kanvas kosong. Waktu ini bisa jadi kesempatan buat mencoba hal-hal baru, tanpa harus takut salah, ganti minat, pindah jalur, atau bahkan berhenti sejenak, itu nggak masalah. Justru dari situ kita bisa ketemu apa yang benar-benar kita sukai. Yang kedua, rencana dan realita. Aku sendiri pernah ngalamin gimana rasanya ketika semua rencana yang aku susun rapi, terstruktur, gak berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya dulu, waktu SMP, aku kepikiran kalau masuk SMA, masuk jurusan IPS dan kuliah di bidang bisnis dan akuntansi. Tapi kenyataannya aku malah masuk KIPA. Dan akhirnya kuliah di jurusan Biomedical Engineering. Jurusan yang dulu gak pernah aku bayangin sama sekali. Yang ketiga, proses mengenal diri. Di usia 20-an ini, aku juga belajar menjaga asupan buat pikiran dan juga hati. Kalau dulu, aku bisa scroll TikTok seharian kayak hidup gak punya tujuan. Sekarang, aku lebih berhati-hati apa yang aku konsumsi dari media sosial. Kalau mau lebih baik, aku harus memilih apa yang aku baca, apa yang aku tonton, dan apa yang harus aku dengar. Sekarang, aku lebih fokus untuk mengisi waktu ke hal-hal yang positif, yang membuat aku produktif, yang bikin aku semakin kenal potensi diri lebih dalam. Aku sering dengerin podcast, nonton film yang bisa membangun motivasi, dan juga baca buku. Dari situ aku ngerasa, semakin aku banyak belajar, semakin bijak dalam memilih apa yang harus aku lakukan, apa yang aku butuhkan, dan apa yang bisa buat tetap fokus untuk mencapai target dan tujuanku. Dan yang keempat, setelah kuliah lalu apa? Satu pertanyaan besar yang sering muncul di usia ini adalah, setelah kuliah aku mau langsung kerja atau ada target lain? Aku sering banget mikirin ini, bukan soal cuma pekerjaan, tapi soal bagaimana aku ingin menciptakan diriku sendiri. Aku gak mau cuma penonton dalam hidupku, tapi aku juga pengen membentuk siapa aku, apa nilainya, dan apa dampak yang bisa aku kasih. Dan aku sadar ini bukan proses yang instan, aku mungkin gak langsung tahu jawabannya sekarang. Tapi aku percaya proses kecil sehari-hari, belajar, mencoba, gagal, bangkit lagi, itulah yang pelan-pelan membentuk diriku. Yang kelima, peran obrolan dan juga buku. Oh iya, semua insight ini datang dari aku sering ngobrol sama orang tua, ngobrol sama saudara-saudara aku, dan dari obrolan itu, aku jadi ngerti kenapa di usia 20-an itu terasa berat. Jadi, buat teman-teman yang sekarang di usia 20-an, yang ngerasa bingung, kehilangan arah, atau merasa terbebani, percayalah kamu gak sendirian. Usia 20-an bukan tentang semua punya jawaban, tapi tentang berani mencoba, berani mencari, dan berani membentuk diri sendiri. Kalau kamu lagi di fase ini, jangan takut sama ketidakpastian. Anggap aja itu ruang kosong yang bisa kita isi dengan warna-warna pilihan kita. Terus belajar, terus cari tahu, tapi juga kasih waktu buat dirimu sendiri untuk istirahat dan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan kalau hari ini kamu merasa bingung, itu nggak apa-apa, itu normal, karena justru dari kebingungan itulah perjalanan kita dimulai.